Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Samsunar Yulianto, NPM 192191027 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah saya buat dengan materi pokok senam lantai. Untuk itu kita langsung saja dengan yang pertama, ada identitas dari RPP ini, yaitu saya ambil dari Sekolah SMP Negeri 07 Pemalang dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas, yaitu kelas 8 dan semester ganjil dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Dalam kompetensi intinya yaitu 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat, mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan dalam ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kita masuk ke kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu mempraktikkan variasi rangkaian aktivitas gerak senam secara benar, terkontrol, dan koordinatif. Dan indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat melakukan teknik senam lantai, yaitu meroda dan sikap lilin dengan koordinasi yang baik secara berpasangan atau berkelompok. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat melafalkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan teknik dasar meroda dan sikap lilin dalam senam lantai dengan baik dan benar. Untuk materi pembelajarannya yaitu tadi teknik dasar senam lantai meroda dan teknik dasar senam atau sikap lilin. Kemudian untuk metode pembelajarannya yaitu saya menggunakan metode saintifik dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu dalam pembukaannya, yang pertama, siswa dibariskan menjadi 4 barisan, kemudian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan guru mempresensi kehadiran siswa, kemudian mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan atau dipelajari, dan guru juga memberikan motivasi awal sebelum pembelajaran dimulai. Dan guru melakukan dan siswa melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada gerakan inti, dan guru memberikan pemanasan dalam bentuk pemanasan statis dan permainan. Kemudian pemanasan statis dilakukan mengutamakan kesiapan otot pada tungkai, dan siswa diatur atau baris berbaris dengan berantakan tangan, dan salah satu siswa memimpin di depan untuk melakukan pemanasan. Dan inti gerakannya yaitu inti pembelajarannya yaitu 1. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan kepada siswa, kemudian siswa dibagi menjadi 2 kelompok menghadap ke matras, dan siswa melakukan gerakan baling-baling secara bergantian dengan cara 1. Berdiri tegak dengan tangan lurus ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan atau kiri ke depan, kemudian badan condong ke depan dengan menghadap ke pinggir. Kemudian dorong badan ke depan hingga tangan menyentuh lantai. Lecutkan hingga kaki hingga badan memutar dan
Dorong badan ke depan hingga tangan menyentuh lantai, lalu lecutkan kedua kaki hingga badan memutar ke depan. Kemudian letakkan kaki satu persatu ke lantai hingga posisi akhiran berdiri tegak kembali. Itu tadi rangkaian melakukan gerakan baling-baling atau meroda atau biasa disebut kayang. Kemudian yang kedua, siswa melakukan sikap lilin dengan cara satu, tidur terlentang, kemudian kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas, dan angkat kedua kaki lurus ke atas dengan rapat. Kemudian yang menjadi landasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Dan yang terakhir, mempertahankan sikap lilin selama beberapa saat. Untuk penutupnya, siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi yang telah dilakukan atau diajarkan, kemudian mengevaluasi atau memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan yang telah dilakukan. Kemudian guru memberikan motivasi setelah pembelajaran dan melakukan gerakan pendinginan secara aktif. Setelah itu, siswa diharapkan berdoa sebelum membubarkan barisan. Untuk alat dan sumber belajar, yaitu alatnya ruang terbuka atau lapangan yang aman. Kemudian yang paling penting adalah matras. Untuk sumber belajarnya yaitu buku teks, buku referensi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 8, dan lembar kerja proses belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk penilaiannya yaitu dengan kriteria pengetahuan, sikap, dan juga psikomotornya, terampilannya, dengan cara mengamati dan memberikan tugas-tugas. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai RPP yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.